Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai peristiwa dan kejadian terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram, jadi saya ulangi, teman-teman, bagi teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram yang bernama Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Dalam grup ini kita akan berbicara tentang bagaimana menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup dengan hanya bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Kemudian kita juga dalam grup ini akan membahas tentang Hunter Combat. Jadi ini ada sebuah informasi menarik, teman-teman, dari Cointelegraph. Ini Cointelegraph ini adalah sebuah media online yang menjadi rujukan bagi para trader maupun para investor yang bermain di dunia kripto. Jadi kalau menurut saya, apabila Cointelegraph ini memuat berita tentang Hunter Combat, berarti Hunter Combat ini bukan sebuah proyek kaleng-kaleng, teman-teman. Karena kita tahu bahwa untuk di Cointelegraph tidak semua koin atau tidak semua proyek kripto itu diulas atau direview, teman-teman. Jadi kita akan langsung masuk di sini. Ada sebuah artikel menarik bagaimana developer dari Hunter Combat ini menolak tawaran dari para pemilik modal besar atau modal Ventura demi menjaga integritas dan fokus kepada pengalaman para pemainnya, teman-teman. Jadi Hunter Combat ini telah mencatatkan sejarah dalam pengembangan game Web3 dengan menarik lebih dari 300 juta pengguna di seluruh dunia, teman-teman. Jadi dalam sebuah pengumuman terbaru, tim di balik Hunter Combat mengungkapkan bahwa mereka telah menolak tawaran dari beberapa perusahaan modal Ventura terkemuka di dalam dunia kripto. Jadi keputusan ini diambil untuk menjaga integritas permainan dan memastikan bahwa pengalaman yang meritokratis bagi para pemain, teman-teman. Jadi kalau istilahnya, kalau dalam dunia demokratis ada istilah demokratis, tapi kalau dalam dunia kripto ada istilah meritokratis, teman-teman. Jadi kita akan mendapatkan imbalan sesuai dengan kontribusi kita. Artinya kalau kita aktif bermain di Hunter Combat, maka otomatis kita akan mendapatkan imbalan yang sesuai, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa tim dari Hunter Combat ini menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk menolak semua tawaran modal Ventura yang datang. Jadi alasan utama di balik keputusan ini adalah untuk melindungi basis pemain Hunter Combat dan memastikan fokus utama developer atau pengembang tetap kepada memberikan pengalaman permainan yang adil dan meritokratis. Dan ini bertentangan dengan banyak proyek kripto yang menerima dana dari modal Ventura, di mana seringkali basis pemain digunakan sebagai avenue untuk exit liquidity, teman-teman. Jadi menurut saya ini adalah sebuah gebrakan yang luar biasa, teman-teman. Karena kalau pemodal besar masuk, itu biasanya pemain-pemain kecil itu cenderung dikadali, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa visi dan misi dari Hunter Combat ini adalah mengedepankan misi untuk menyediakan pengalaman bermain yang berbasis pada pencapaian nyata, teman-teman. Jadi bukan sekedar investasi dari pihak ketiga. Kemudian juga tim developernya percaya bahwa dengan menjaga kontrol penuh atas pengembangan dan pengelolaan game, mereka dapat lebih baik dalam memberikan imbalan kepada pemain berdasarkan keterampilan dan dedikasi mereka dan bukan berdasarkan modal yang ditanamkan, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini sebagai bagian dari strategi developer Hunter Combat, ini Hunter Combat akan menyisihkan
60% dari total token yang akan datang itu untuk pemain. Kemudian sisanya akan digunakan untuk likuiditas, kemudian kemitraan di masa depan, hadiah dalam game, dan pengembangan ekosistem. Jadi kelihatannya ini untuk Hunter Combat teman-teman, katakanlah dia menciptakan 100 miliar token, katakanlah seperti itu nanti 60% digunakan untuk airdrop teman-teman. Jadi keputusan ini menunjukkan bahwa komitmen dari tim ini sangat luar biasa untuk memastikan bahwa para pemain ini mendapatkan manfaat maksimal dari token dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan teman-teman. Kemudian ada sebuah pertanyaan, apakah Hunter Combat ini adalah sebuah airdrop, sebuah proyek airdrop yang terbesar dalam sejarah dunia kripto? Ini kalau kita lihat di sini, Hunter Combat developernya mengklaim bahwa airdrop yang akan datang itu adalah airdrop terbesar dalam sejarah dunia kripto. Dengan jumlah pengguna yang terus meningkat dan pencapaian yang mengesankan, airdrop ini menjadi salah satu momen yang sangat dinantikan oleh komunitas kripto, teman-teman. Kemudian pada bulan Juli, tim Hunter Combat mengumumkan bahwa mereka telah melampaui 300 juta pemain setelah sebelumnya memperoleh 239 juta pemain hanya dalam waktu 81 hari teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara tentang listing Hunter Combat teman-teman, jadi kalau kita lihat ini untuk bursa kripto Bybit telah mencantumkan atau melisting token HMSTR untuk perdagangan pre-market di platform OTC atau over the counter. Ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengamankan token sebelum diluncurkan di bursa tradisional. Meskipun ada potensi untuk perubahan harga listing di akhir, namun Bybit juga mencatat bahwa faktor lain kemungkinan akan mempengaruhi harga perdagangan spot Hunter Combat setelah diluncurkan secara resmi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk harga update untuk pre-market yang ada di Bybit, ini harga dari token Hunter Combat ini lumayan teman-teman, ada di angka 0,26 US dollar per satu token. Kemudian kita akan berbicara tentang masalah yang ada dalam Hunter Combat. Jadi keberhasilan cepat dari Hunter Combat ini telah menjadikannya target bagi para penipu dan para penjahat dunia maya yang mengiklankan airdrop Hunter Combat tapi berupa airdrop palsu teman-teman. Jadi serangan phishing yang canggih juga telah memaksa tim dari Hunter Combat untuk memberikan pengumuman di Telegram memperingatkan para pemain bahwa penawaran token palsu dan penjualan itu yang ada hari ini di berbagai sosial media itu tidak real dan tidak sah. Karena sampai hari ini Hunter Combat belum melakukan penjualan atau penawaran. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita lihat di sini bahwa keputusan Hunter Combat untuk menolak tawaran modal Ventura ini adalah sebuah langkah strategis untuk menjaga integritas dan fokus pada para penggunanya. Jadi dengan melibatkan pemain secara langsung melalui distribusi token yang adil dan menghindari kerjasama yang bisa merugikan komunitas, Hunter Combat menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip permainan yang adil dan berkelanjutan teman-teman. Jadi kita lihat saja ke depannya teman-teman, semoga kita bisa jackpot, bisa JP di Hunter Combat ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para pemain Hunter Combat, dan saya undang sekali lagi bagi yang belum bergabung silakan bergabung di Tarakan Free Airdrop. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.